الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ابن الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ابن الحسين مرحبا مرحبا صلى محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك. Kami mohon untuk tetap berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Banyuwangi kaya akan seni budaya, termasuk diantaranya melalui iringan musik tradisional dan gerak tari. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama. Inilah tari Gandrung Seblang Lungkito dari Sanggar Seni Langlang Buana. Selamat menyaksikan. Sejenak tek harapan seri salam penghormatan dimulai abriakat.
Prodoni yang seri yang pertama yote PT dibentuk sandal kemeok mulai berangkat. Prodoni yang seri yang kedua ya teh acake muter-muter kaya banjir keling mulai berangkat. Prodoni yang seri yang pungkasan ya teh acake antem menetong tong bolong ya teh mulai berangkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Banyuwangi, yang dalam hal ini diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Dr. Andes Duyanto. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati para asisten, staf ahli dan segenap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkab Banyuwangi. Yang kami hormati Rektor Perguruan Tinggi dan Ketua Sekolah Tinggi di Kabupaten Banyuwangi. Yang kami hormati pimpinan perbankan, pimpinan partai politik. Yang kami hormati Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi. Yang kami hormati Ketua Ormas dan tokoh masyarakat, serta penerima Sunrise of Java Award 2023 yang berbahagia. Selamat datang di Banyuwangi, kabupaten dengan sejuta potensi, beragam pesona, destinasi, segudang inovasi dengan kerukunan warganya yang penuh harmoni. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat serta taufiknya. Hari ini Rabu 17 Januari 2024 kita bisa hadir di Pendopo Sabah Swagata Belambangan Banyuwangi guna mengikuti dan menyaksikan salah satu rangkaian peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024. Inilah Sunrise of Java Award 2023. Mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Sidrotul Muntaha. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati Banyuwangi beserta para undangan, marilah kita sejenak berdoa seraya menundukkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ridha Allah, Rabbana dolamna anfusana wa ilam tangfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innas aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Sunrise of Java Award merupakan wujud apresiasi dari Jawa Pos Radar Banyuwangi kepada berbagai lembaga, instansi dan perorangan yang telah memberikan dedikasi serta kontribusinya dalam membangun Banyuwangi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Samsudin Adlawi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ba'dah. Yang terhormat Ibu Bupati yang pada malam hari ini diwakili oleh Pak Dwi, dan insya Allah nanti Ibu Bupati akan bergabung dengan kita karena masih ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Yang saya hormati Kapolresta Banyuwangi yang pada kesempatan malam ini diwakili oleh Kasat Binmas Pak Tony asli Banyuwangi. Yang saya hormati Komandan atau Dandim 0825 yang diwakili oleh Kapten Made. Yang saya hormati dan Lanal
yang pada malam hari ini diwakili oleh dan unit Intel Letu Pungki. Yang saya hormati Kepala Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi, yang hadir langsung Pak Panji Santoso. Yang saya hormati Pak Kajari atau yang mewakili yang hadir pada malam hari ini, kemudian Pak Sekda yang malam hari ini diwakili oleh Pak Dwi, jadi Pak Dwi hari ini mewakili dua pejabat. Kemudian ada asisten Kesra Pak Arif Setiawan, Ketua DPRD yang malam hari ini diwakili oleh Pak Ruliono. Saya menyapa yang hadir aja, nggak tahu tadi Pak Made mewakilkan ke siapa. Kemudian yang saya hormati Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi Pak Haji Lukman Hakim, Ketua Dewan Kesenian Belambangan, para ketua organisasi kemasyarakatan, ada LDI dan yang lain-lain, tokoh masyarakat serta para undangan, dan yang saya hormati dan saya banggakan para calon penerima penghargaan Sunrise of Java Award tahun 2024. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan berupa kesehatan dan keluangan waktu sehingga bisa hadir di tempat yang sangat baik ini. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Sunrise of Java pada malam hari ini, Sunrise of Java Award pada malam hari ini merupakan Sunrise of Java edisi yang kedua. Setelah sukses menyelenggarakan yang pertama pada tahun 2023, kami menyelenggarakan lagi pada tahun ini, dan alhamdulillah pemenangnya atau penerimanya lebih banyak dan lebih variatif dari berbagai aspek yang menurut kami tim dari Radar Banyuwangi mereka sangat layak untuk diapresiasi. Kinerja atau apapun yang mereka lakukan selama tahun 2023 sangat luar biasa bagi tim yang bekerja selama 1 tahun. Jadi penghargaan ini diberikan tidak ujuk-ujuk begitu, tapi kami terus mengamati, melihat sepak terjang dari seluruh warga Banyuwangi, baik yang ada di Banyuwangi maupun yang ada di luar Kabupaten Banyuwangi, sehingga pada malam hari nanti Bapak Ibu ada beberapa penerima itu yang sudah lama berkiprah di luar daerah Banyuwangi, tapi prestasinya sangat menginspirasi. Dan menginspirasi itu tidak harus yang prestasinya luar biasa. Menurut Pak Tony, nah ini Pak Tony, saya sangat terhipnotis ketika Pak Tony memberi sambutan Pak Ketua PN dalam acara workshop menulis naskah siaran pers. Jadi manusia yang sukses itu ukurannya sangat sederhana, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi siapapun orang, individu, lembaga maupun apapun, itu ukuran kesuksesannya sangat sederhana. Yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, pihak lain, itulah orang yang bisa dikatakan orang yang sangat luar biasa. Karena itu tim yang bekerja selama setahun itu pertama yang dipertimbangkan adalah itu. Entah itu inspirasi yang ditebarkannya akibat yang dilakukan itu sangat sederhana maupun yang rumit itu. Misalnya begini, ada salah satu tokoh muda Banyuwangi yang sangat luar biasa,
berprestasi mengharumkan Banyuwangi, menjadi profesor termuda dari Banyuwangi, dan terus kami pantau, dan ternyata ya memang layak untuk diberi apresiasi berupa penghargaan malam ini. Kemudian baru-baru ini ada juga anak SD yang mengharumkan Banyuwangi lewat prestasinya, yaitu juara karate internasional, padahal baru SD. Kita yang tua-tua nggak bisa melakukan itu. Nah, itu menginspirasi bagi anak-anak seusia dia. Kemudian juga di perbatasan Banyuwangi Australia ada seorang pemuda yang sangat inspiratif. Jadi dia membuka usahanya sangat sederhana. Dia sudah memikirkan bagaimana membuka usaha itu menguasai dari hulu sampai hilir. Dan yang paling hebat itu usahanya ketika sudah jalan, sudah maju, dia tidak egois. Dia mengajak, merangkul orang sekitarnya untuk bergabung. Dan bergabungnya itu tidak sekedar bergabung Bapak Ibu, tapi dibuatkan sebuah lembaga, yaitu berupa koperasi. Nah, ini kan ide-ide yang sangat luar biasa. Jadi kebanyakan kegagalan para pengusaha itu antara lain adalah dia mengumpulkan sahabat, mengumpulkan kolega, tapi tidak dirangkul secara utuh. Jadi hanya dirangkul, tidak dilindungi dalam bentuk sebuah organisasi. Kalau kita belajar di beberapa negara Eropa penghasil susu terbesar di Eropa itu betulnya bukan pabrik yang begitu besar, tapi berkat kontribusi dari para pemilik sapi perah yang bersatu dalam sebuah koperasi. Tanpa koperasi itu, pabrik susu yang besar itu tidak bisa melakukan produksi. Nah, karena mereka bersatu dalam sebuah lembaga, maka punya daya tawar yang tinggi. Nah, ide-ide seperti itulah yang kami nilai selama 1 tahun ini. Dan masih banyak lagi kriteria dan calon penerima yang kami sampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar mengupas satu persatu calon penerimanya, karena kalau dikupas membutuhkan waktu 1 jam. Sebab penerimanya ada 46 orang dari 1,7 juta penduduk Banyuwangi. 1,7 Pak Arif ya, kurang lebih. Jadi dari 1,7 kita pilih menjadi 46 Pak Ketua PN. Jadi itu pekerjaan yang sangat melelahkan saya kira. Dan kami sampaikan sekali lagi, calon penerimanya ini ada yang dari lembaga pemerintahan, ada yang dari swasta, ada yang dari individu, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ritual semacam ini bisa menjadi pendorong, menjadi motivasi bagi kita semua untuk memajukan daerah tercinta ini. Sebab kita harus sadar bahwa saat ini kita hidup berada di daerah yang mempunyai julukan sebagai daerah sejuta prestasi. Kenapa julukan itu muncul? Karena hampir setiap bulan, bahkan dalam sebulan, Banyuwangi itu selalu mendapat penghargaan dari lembaga baik regional, nasional maupun internasional. Pak Dwi, Pak Arif pernah bercerita ke saya sampai kesel harus bolak-balik ke Jakarta, ke Surabaya mewakili Bupati menerima penghargaan itu. Nah, kalau kita yang di Banyuwangi tidak melakukan yang sama, maka akan terasa jomplang. Biarlah prestasi kabupaten ini diakui oleh nasional, oleh internasional, tapi prestasi para individu, para pimpinan lembaga atau lembaga yang ada di Banyuwangi ini harus juga ada penilaian, ada penghargaan, sehingga dengan penghargaan ini nanti beliau-beliau yang menerima ini bisa memanfaatkannya untuk kepentingan apapun, termasuk salah satunya adalah penghargaan ini bisa dijadikan acuan bagi para pihak yang menyelenggarakan penghargaan yang lebih tinggi. Misalnya
ada lembaga di tingkat nasional yang akan memberi penghargaan kepada orang lembaga yang ada di Banyuwangi, maka beliau akan melihat portofolio orang yang akan diberi penghargaan. Misalnya Pak Ruli ini akan mendapat penghargaan dari Kementerian Pan-RB misalnya begitu. Kan dilihat dulu kurikulum vitae-nya, portofolionya seperti apa. Nah ini nggak pernah mendapat penghargaan kok tiba-tiba mendapat penghargaan, itu menjadi tanya besar. Jadi mudah-mudahan apa yang akan kami berikan pada malam hari ini bisa menambah daftar panjang portofolio Bapak Ibu calon penerima. Dan akhirnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi saya melihat di balik tiang itu ada Pak David, Ketua Kadin, kemudian ada Pak Angga dan yang lain-lain, ada dari HIPMI diwakili sebelahnya Mas Bayu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang paling akhir kami mohon maaf apabila dalam penyambutan dan pelayanan selama pelaksanaan acara ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Banyuwangi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Duyanto. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, hadir para pimpinan dari PCNU, MUI, Muhammadiyah, PAMAK, LDI, TTID, Hong Tubio, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Aureliono, Sarjana Hukum, matur nuwun, mewakili Bapak Ketua DPRD, beserta forum komunikasi pimpinan daerah, hadir Bapak Kapolresta diwakili Bapak Kasat, dari Dandim 0825, matur nuwun Pak atas rawuhnya, dan dari Lanal, terima kasih. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi, matur nuwun atas rawuhnya. Wabil khusus tuan rumah Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi, Bapak Haji Syamsuddin Adlawi, terima kasih atas penyelenggaranya beserta jajaran. Segenap Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, mohon izin Bapak staf ahli, Bapak Asisten Pemerintahan, matur nuwun Pak, alhamdulillah sudah dilepas ternyata. Matur nuwun. Kemudian para camat yang hadir hari ini dalam forum komunikasi pimpinan kecamatan, segenap penerima Sunrise of Java Award 2023 yang diterimakan pada hari ini, karena harusnya diserah terimakan pada saat bersamaan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari,
namun pada saat yang bersamaan itu memasuki masa hari tenang kalau nggak salah. Nah, nanti mudah-mudahan kedepannya bisa rutin pada hari beres. Yang saya hormati, ada Guru Besar Universitas Gadjah Mada hadir Pak, yang juga menerima juga ini. Oh iya, matur nuwun, masih muda sekali. Ini yang disebut oleh Pak Direktur tadi ya. Nggak tahu umurnya berapa, sudah Profesor Dr. Gunadi ya. Saya nggak tahu gelarnya, banyak sekali, nggak usah saya sebut. Masih muda belia. Juga hadir anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga menerima penghargaan, hadir Pak? Ya, mungkin diwakili segenap pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan dan pimpinan perguruan tinggi yang mewakili pimpinan partai politik, ketua DKP, PRI, Kadin, HIPMI yang tadi sudah disebut atau yang mewakili, para pengusaha, alhamdulillah yang juga turut hadir, Papdesi dan Asosiasi BPD, para kepala sekolah, SMP, SMA, SMK, madrasah atau yang sederajat, serta seluruh penerima award yang berkenan hadir pada hari ini. Mohon izin menyampaikan bahwa hari ini Ibu Bupati bersamaan dengan acara Bunga Desa, Bupati ngantor di desa, dan insya Allah beliau dalam proses perjalanan. Bahkan beliau biasanya menginap di lokasi desa itu untuk besok paginya menyapa warga masyarakat di desa tersebut, memberikan pelayanan-pelayanan. Pada hari yang sama pula, Bapak Sekda tadi pagi pukul 9 mendapat perintah dari Ibu Bupati, beliau Ibu Bupati, untuk bisa menghadiri acara di kementerian dalam rangka untuk bisa apa kalau bahasa Jawanya nyengget gitu, program-program yang bisa diperuntukkan untuk pembangunan Kabupaten Banyuwangi, sehingga beliau tadi perintah Pak Asisten tolong wakili saya pada saat menerima uwet, sehingga nanti saya menerima Pak Haji Samsudin, bukan untuk saya ya, hanya sekedar nerima tok nerima biaya ya, tapi engkau di besok laporan ini Pak dia laporan dilaksanakan selesai. Jadi dititipin saja oleh Pak Haji Samsudin nanti. Nah, kemudian alhamdulillah hari ini kita sebagai wakil pemerintah, Ibu Bupati mengucapkan terima kasih karena Radar Banyuwangi bersedia untuk memberikan award penghargaan kepada segenap masyarakat dan para ASN yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dalam teori Maslow memang ada 5 kebutuhan, Pak. Kebutuhan yang paling rendah visual, yaitu makan misalnya. Kemudian keamanan. Jadi yang dibutuhkan adalah keamanan. Jadi tadi malam di tempat beberapa waktu lalu, kemarin lusa ya, Pak Kapolresta yang baru sudah menggaransi. Jadi jangan sekali-kali ada yang mengganggu warga Banyuwangi, karena keamanan warga Banyuwangi menjadi tanggung jawab saya. Itu yang disampaikan, yang saya catat di tempat ini pada saat Pak Kapolresta menyampaikan jaminannya untuk keamanan di Kabupaten Banyuwangi. Karena satu peristiwa turis mancanegara ketika di sini kehilangan dompet, maka ini akan menjadi masalah dunia, dan orang sudah pesimis untuk datang ke Banyuwangi karena faktor keamanan. Jadi mudah-mudahan kebutuhan keamanan ini dipertahankan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Berikutnya adalah masalah sosial, masalah ego, dan terakhir adalah aktualisasi diri. Jadi penghargaan inilah yang terpenting. Karena menizin Pak Wakil, Pak Ruli, gara-gara aktualisasi diri tadi ada berita di IG calon DPRD Bondowoso, Pak.
Salah satu kabupaten menawarkan ginjalnya, satu ginjalnya hanya untuk sekedar nyalon DPRD. Nah, saya nggak tahu Pak Ruli mau menjual tubuh yang mana ini. Jadi saking pengennya suatu saat ini diaktualisasi, ingin dihargai. Jangan dilupakan, walaupun nanti kalau misalnya Pak Ruli sekedar pulang, ya, pada saat istrinya tidak tahu pada itu hari ulang tahunnya, walaupun hanya sekedar pita atau yang bisa dikalungkan diikatkan di rambutnya, tapi itu harganya sangat murah bagi Pak Ruli mungkin, tapi bagi istri itu adalah surprise, Pak, dan itu akan dikenang, mungkin disimpan sampai kapanpun, dan itu kenang-kenangan yang tidak terlupakan bagi seorang istri tentu saja. Bagi ilmu pendidikan jangan dilupakan, cukup menepuk-nepuk bau bagus sekali, bagus sekali. Itu sesuatu yang luar biasa untuk para murid itu, penghargaan yang luar biasa. Maka ada ahli yang sangat psikologi mengatakan, maka sekali bentakan untuk anak kecil, maka itu akan mematikan sel-sel saraf yang luar biasa di otaknya. Maka pada akhirnya kebutuhan akan penghargaan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk setiap manusia, sebagaimana yang diungkapkan teori Maslow. Nah, hari ini kita terima kasih kepada masyarakat. Tadi disebutkan juga adik-adik yang sudah menerima penghargaan internasional yang berprestasi, itu kita usulkan di tempat ini pula kepada Ketua KONI. Saya mewakili Bupati, tolong Pak Ketua KONI Provinsi sampaikan kepada KONI Pusat, Kemenpora, bahwa kalau ada penerimaan peserta didik baru jalur afirmatif, jarak rumah zonasi, kemudian kemampuan ekonomi, bahkan disabilitas bisa diterima, maka format CPNS harusnya juga bisa diperoleh dari prestasi olahraga yang ada di Indonesia. Jadi begitu dinyatakan juara internasional, maka sudah pasti dia berhak untuk mencalonkan CPNS, entah itu dengan ujian atau tidak. Tapi karena undang-undang mengatakan harus ujian, bolehlah dilalui hanya sebagai persyaratan. Nah, tadi saya baca di berita, sekarang sudah dibahas rencana peraturan pemerintahnya, Pak. Saya share pada Pak Ketua KONI Kabupaten, Pak Ahmad Khairuwah, tolong sampaikan pesan saya pada Ketua KONI Provinsi. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka seorang akan berlomba-lomba. Kenapa, Pak? Karena banyak tokoh-tokoh prestasi olahraga, tetapi justru hidupnya tidak menjadi merana, kadang di medsos dan sebagainya. Nah, inilah luar biasanya betapa penghargaan. Peristiwa olahraga hanya memperutkan sebuah piala saja, padahal piala itu bisa dibeli berapa harganya, Pak? Murah sekali, tapi diperutkan, ditonton oleh sepuluhan juta manusia, bahkan jam 2 malam pun ditonton, Pak. Saking pengennya menyaksikan betapa timnya menjadi orang yang hebat, termasuk piagam yang diberikan oleh Radar Banyuwangi. Padahal kami ketik sendiri aja bisa, Pak. Tetapi itulah tadi dikatakan oleh beliaunya, akan ditempel di dinding-dinding dan menjadi sejarah cerita jadi anak cucu bahwa kami dulu pernah berprestasi, maka silakan Anda berprestasi. Mohon izin Ibu Bupati, itu barangkali Pak Haji Samsul, mohon izin. Siap. Terima kasih Ibu, tugas sudah kami laksanakan. Wawal muwaffiq wal muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Banyuwangi, Bu Haja Ibu Festian dan Yaswaranas di Sunrise of Java Award 2023. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, tiba saatnya kita akan segera membacakan dan sekaligus menyerahkan kategori penghargaan Sunrise of Java Award. Yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita saksikan, inilah dia Sunrise of Java Award
kategori lembaga dan perusahaan. Selain lokasinya berada di pusat kota Banyuwangi, alasan masyarakat tetap memilih Roxy Mall Banyuwangi adalah memiliki lahan parkir yang luas, baik untuk parkir motor maupun area parkir kendaraan roda 4. Tempat parkir Roxy Mall Banyuwangi didesain sedemikian rupa dengan penjagaan yang aman dan beberapa pohon besar untuk melindungi kendaraan dari sengatan matahari, sehingga menciptakan rasa nyaman dan aman bagi setiap pengunjung yang datang. Inilah Banyuwangi Roxy Square, mall berlahan parkir ternyaman di Banyuwangi. Aston Banyuwangi Hotel mendapatkan penghargaan dari Jawa Pos Radar Banyuwangi untuk kategori komunikasi pemasaran hotel terbaik 2023. Penghargaan ini berkat sejumlah inovasi yang dilakukan oleh General Manager Catur Rahmadi yang menangani Aston sejak Agustus 2021 lalu. Segala inovasi terkait pemasaran dan komunikasi kepada konsumen terus ditingkatkan dengan menerapkan sejumlah program, mulai dari kolaborasi dan sinergitas dengan sejumlah instansi, cooking class, kids fun day, hingga memasak bersama Ruby. Inilah komunikasi pemasaran hotel terbaik, Hotel Aston Banyuwangi. Tak salah jika Bank Jatim Cabang Banyuwangi disebut sebagai penyalur Corporate Social Responsibility terbaik 2023. Bank ini telah menyalurkan beragam CSR sepanjang tahun 2023, mulai kendaraan listrik, bantuan UMKM, branding pasar, ambulans, operasional pendidikan, hingga mendukung kegiatan pariwisata di Banyuwangi. Inilah Bank Jatim, penyalur CSR terbaik tahun 2023 di Banyuwangi. Di Banyuwangi, SPBU 546843 atau yang biasa dikenal dengan pom bensin Farli menjadi satu-satunya SPBU dengan sertifikasi pasti prima dari Pertamina. Predikat tersebut tak lepas dari pelayanan prima yang diberikan oleh manajemen dan petugas di SPBU yang berada tak jauh dari Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi ini. Selain memberikan takaran literasi yang sesuai, SPBU Farli juga memberikan pelayanan prima dari para operator SPBU seperti senyum, salam, dan sapa. Kemudian fasilitas di sekitar area SPBU juga dibuat senyaman dan selengkap mungkin, mulai dari ketersediaan toilet bersih, musola, minimarket, dan anjungan tunai mandiri, serta berbagai fasilitas layanan lainnya. Inilah SPBU berfasilitas paling lengkap, SPBU Farli. Tahun 2023 menjadi tahun dengan sejumlah debit air hujan yang cukup rendah di Banyuwangi. Beberapa daerah yang selama ini kecukupan air bersih mendadak kekurangan. Disinilah peran perusahaan umum daerah air minum Pudam Banyuwangi muncul. Dalam sebulan, ratusan ribu liter air bersih didistribusikan perusahaan milik Pemkab Banyuwangi ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Inilah Pudam Banyuwangi dengan penghargaan pelayanan pelanggan terbaik 2023. Kiprah RSUD Genteng tidak bisa diragukan lagi. Rumah sakit yang berlokasi di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng ini memiliki pelayanan kreatif dan inovatif. Yang paling menonjol menghadirkan tim Kartini untuk memenuhi kebutuhan pasien perempuan. Tim ini terdiri dari dokter dan perawat yang semuanya perempuan. Inilah Rumah Sakit Umum Daerah Genteng,
rumah sakit paling kreatif. Harga dan stok beras di Banyuwangi terbilang cukup aman selama tahun 2023. Padahal di tahun yang sama, dampak anomali iklim akibat El Nino sangat berimbas kepada produksi beras di bumi Belambangan. Multi efeknya, penurunan produksi gabah di level petani terjadi di sepanjang tahun. Bulog Banyuwangi melakukan intervensi untuk bisa tetap menjaga stabilitas harga dan stok beras di tengah masyarakat Banyuwangi. Inilah Perum Bulog Banyuwangi, stabilitator bahan pangan terbaik. Sekolah Kristen Aletheia Genteng merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di Banyuwangi. Siswanya banyak yang menorehkan prestasi hingga tingkat internasional. Sekolah Aletheia yang mengelola kelompok bermain SD, SMP ini juga punya cara jitu dalam membentuk karakter siswanya dengan menerapkan 10 KBC: kedisiplinan, kejujuran, keberanian, kerendahan hati, kepedulian, kebijaksanaan, kreativitas, keramahan, kemandirian, bertanggung jawab, dan cinta damai. Inilah Sekolah Kristen Aletheia Genteng, lembaga pendidikan berkarakter tahun 2023. Kami persilakan kepada para penerima untuk menuju tempat. Mari kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk kepada para penerima penghargaan dan dimohon untuk menyerahkan piala dan sertifikat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada Bapak Haji Muhammad Panji Santoso SHMH. Kami persilakan untuk menyerahkan piala dan sertifikat penghargaan Sunrise of Java Award untuk kategori lembaga dan perusahaan. Kami mohon izin untuk fotografer, nanti akan kita kirimkan filenya, okay? Jadi tidak usah khawatir bagi para penerima, nanti untuk fotografer nanti akan kita kirimkan file penghargaannya. Ayo.
Mohon izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon izin Bapak untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu dengan penerima Sunrise of Java Award kategori lembaga dan perusahaan pada kesempatan malam hari ini. Kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk para penerima penghargaan Sunrise of Java Award 2023 kategori lembaga dan perusahaan. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Baik, untuk fotografer nanti mohon izin selain dari Jawa Pos Radar Banyuwangi dan juga bagian humas untuk tidak ikut memfoto karena nanti juga filenya akan kita kirimkan kepada para penerima satu persatu. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk berikutnya marilah kita saksikan, inilah Sunrise of Java Award kategori pemerintahan. Pencegahan praktik korupsi, gratifikasi dan suap menjadi atensi kantor Inspektorat Banyuwangi. Untuk mencegahnya, Inspektorat gencar melakukan sosialisasi dengan menyasar aparatur sipil negara, aparat desa dan masyarakat. Sosialisasi dipusatkan di berbagai tempat di wilayah Banyuwangi, mulai tingkat kecamatan dengan mengundang perangkat desa, kepala desa dan bendahara desa. Sasaran lainnya, pengelola keuangan di puskesmas dan sekolah tingkat kecamatan. Rekanan penyedia jasa konstruksi juga tidak luput dari sasaran sosialisasi. Inilah instansi teraktif pencegahan korupsi, Inspektorat Banyuwangi. Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi, Ilham Juanda, menjadi salah satu tokoh yang berhasil mendorong ketahanan pangan di wilayah Bumi Blambangan. Dengan dedikasinya, kini Banyuwangi berhasil menciptakan berbagai inovasi dan program yang memberdayakan para petani setempat. Dalam upayanya meningkatkan produksi pangan, Ilham Juanda meluncurkan program pelatihan pertanian modern untuk petani. Program tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menyediakan akses terhadap teknologi terkini dalam dunia pertanian. Hasilnya, para petani di Banyuwangi dapat meningkatkan hasil panen secara maksimal. Inilah Ilham Juanda, pendorong peningkatan ketahanan pangan Banyuwangi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, terus berpacu menurunkan kasus stunting di Bumi Blambangan. Salah satu langkah yang diterapkan adalah interview melalui organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, OASE KIM. Fokusnya adalah penanganan terhadap balita dan baduta yang mengalami wasting atau kurang gizi dan underweight, berat badan rendah dibanding tinggi badannya. Inilah Amir Hidayat, tokoh penggerak penurunan kasus stankes di Banyuwangi. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam perkembangan Banyuwangi. Pembangunan terus digenjot demi kemudahan akses ekonomi dan mobilitas masyarakat Kota Gandrung. Sepanjang tahun 2023, Pemkab Banyuwangi telah membangun 69 jembatan dan memperbaiki 698,6 km jalan rusak. Dan inilah instansi pendorong akselerasi pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Banyuwangi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Banyuwangi merombak pelaksanaan Pilkades serentak 25 Oktober 2023 lalu. Jika sebelumnya Pilkades hanya untuk memilih calon kepala desa, kini di bawah kepemimpinan Ahmad Faisal,
DPMD menggelar Pilkades yang dibalut dalam Festival Demokrasi Desa. Di sekitar tempat pemungutan suara, disediakan stan UMKM, juga stan aktivasi identitas kependudukan digital, sehingga digitalisasi tidak hanya berjalan di kota, tetapi di taraf desa. Inilah Ahmad Faisal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pelopor Festival Demokrasi Desa. Dinas Perikanan Banyuwangi terus berinisiatif meningkatkan konservasi dengan melakukan penanaman mangrove, pohon cemara, hingga upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Haji Alif Rahman Kartiono, Dinas Perikanan juga memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada nelayan lokal. Hal ini bertujuan memperkenalkan metode penangkapan ikan yang berkelanjutan dan efisien. Melalui skema tersebut, nelayan diharapkan menerapkan teknik penangkapan ramah lingkungan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Inilah penggerak ekonomi masyarakat pesisir, Dinas Perikanan Banyuwangi. Hampir setiap musim hujan tiba, air di Sungai Kalilo kerap meluap hingga ke pemukiman warga. Karena itu, sepanjang tahun 2023 lalu, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan berupaya meminimalisasi banjir, salah satunya dengan melakukan pengerukan sedimen, normalisasi, menyiapkan 500 titik sumur resapan. Kini, Sungai Kalilo mampu menampung debit air yang mencapai 600 meter kubik per detik. Ke depan, diharapkan air Sungai Kalilo tidak meluap setiap kali hujan datang. Inilah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, pendorong rehabilitasi kawasan Kalilo. Muhammad Amak Burhanuddin menjadi motor penggerak literasi di Banyuwangi. Selama menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, Amak Burhanuddin aktif terlibat dalam sejumlah gerakan literasi di Banyuwangi. Terbukti saat menjabat sebagai pucuk pimpinan di Kantor Kemenak Banyuwangi, Amak Burhanuddin berhasil menggerakkan sejumlah sekolah satuan penyelenggara pendidikan sebagai garda terdepan gerakan literasi di Banyuwangi. Inilah Muhammad Amak Burhanuddin, tokoh pegiat literasi di Banyuwangi. Kami mohon dengan hormat kepada para penerima penghargaan bisa menuju tempat. Kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk para penerima penghargaan untuk kategori pemerintahan. Kami mohon berkenan untuk menyerahkan piala dan sertifikat kepada General Manager Jawa Pos Radar Banyuwangi, Bapak Rahman Bayu Saksono.
Baik, mohon untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada para penerima penghargaan Sunrise of Java Award 2023 kategori pemerintahan. Terima kasih, dipersilakan kembali ke tempat. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan. Inilah dia Sunrise of Java Award kategori profesional dan umum. Sosok Rudi Hartono Latif dikenal nyentrik. Sejak menjadi mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pasca reformasi, Rudi terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan di perkotaan P2KP sejak masa persiapan hingga menjadi fasilitator dan trainer. Dalam pelaksanaan pendampingan, Rudi melibatkan kampus lokal dan tenaga fasilitator. Inilah tokoh penggerak pemerintahan desa, Rudi Hartono Latif. Mencintai warisan leluhur bangsa sebagai bentuk penghormatan dan melestarikan benda kuno guna mengingat peradaban masa lalu. Itulah yang memotivasi Murai Ahmad untuk mengoleksi benda-benda kuno di rumah tempat tinggalnya sejak tahun 2010 lalu. Area seluas 1,5 hektar kini berubah menjadi sanggar yang diberi nama Gria Alit Belambangan, menyimpan ribuan koleksi benda antik termasuk bahan kayu rumah adat Using Banyuwangi. Inilah Kepala Desa Pelestari Peninggalan Leluhur, Murai Ahmad, Kepala Desa Gumire, Kecamatan Singojuru. Desa Sukojati Kecamatan Blimbing Sari ditetapkan sebagai desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Desa Sukojati juga menyabet penghargaan sebagai pengelola keuangan terbaik se-Indonesia. Hal ini tak lepas dari kepemimpinan Untung Suripno sebagai kepala desa. Dia menekankan kepada semua stafnya untuk bekerja sepenuh hati, jujur dan bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Inilah tokoh anti korupsi Untung Suripno, Kepala Desa Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari. Selama 1,5 tahun menjabat sebagai Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dedi Fori Milewa berhasil menuntaskan sejumlah konflik agraria di Banyuwangi. Konflik bertahun-tahun antara warga desa Pakel dengan PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berhasil diredam. Bukan hanya kasus Pakel, konflik antara PT Bumi Sukses Hindu dengan warga desa Pancer Kecamatan Pesanggaran juga berhasil dituntaskan. Keberhasilan ini tentunya membawa nama baik institusi Polri. Inilah tokoh penyelesaian konflik agraria, Kombes Pol Dedi Fori Milewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Semoga ini menjadi cermin aktualisasi saya sebagai insan akademik Untar Banyuwangi dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi secara keseluruhan. Politik bagi saya adalah hutan belantara yang sangat gelap, sehingga dengan apresiasi ini semoga menjadi secercah cahaya yang baik. Sekali lagi terima kasih kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi Hengono Tunggali. M. Arif Nur Samsu, salah satu sosok kreatif di Banyuwangi Selatan,
Selama pandemi COVID-19, pria asal desa Temurjo, kecamatan Bangurjo ini mampu menggerakkan masyarakat untuk membudidayakan alpukat, terutama masyarakat yang tinggal di pinggir hutan. Budidaya tanaman di tengah lahan hutan ini, agroforestry, bermodal 1.000 bibit alpukat yang dimiliki. Kini sudah ada 45.000 alpukat yang tumbuh tersebar di kawasan hutan desa Jambewangi, kecamatan Sempu. Selain itu, juga di sejumlah tanah milik Karang Taruna di 4 kecamatan dan beberapa pondok pesantren di wilayah kecamatan Muncar dan Tegal Delimo. Inilah pemuda penggerak agroforestry tahun 2023, M. Arif Nur Samsu. Mengawali usaha sebagai penjual bebek pedaging, kini Nur Kholis membuka usaha peternak bebek dengan memberdayakan masyarakat di sekitarnya, mulai proses penetasan telur, budidaya sampai pemasaran bebek. Kini Nur Kholis meraih sukses dari hulu hingga hilir. Mayoritas warga dusun Sumber Kepuh, Desa Kedung Wungu, Kecamatan Tegal Delimo memiliki usaha bebek, sehingga dusun Sumber Kepuh dikenal sebagai kampung bebek. Inilah Nur Kholis, tokoh pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jawa Pos Radar Banyuwangi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidup Yusuf. Aktivitas mengantar koran sudah digeluti sejak tahun 1989 silam. Pada 2005, Yusuf resmi menjadi agen koran Jawa Pos. Saat itu, warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi ini memiliki 15 loper. Meski sudah memiliki loper, tiap hari Yusuf tetap berkeliling dari Banyuwangi kota hingga pelabuhan Ketapang untuk mengantarkan koran ke pelanggan. Hampir 1.000 eksemplar koran berhasil dijual setiap harinya. Inilah mitra radar Banyuwangi terloyal, Bapak Yusuf. Predikat Desa Kebangsaan dan Kampung Pancasila yang disematkan pada Desa Patoman, Kecamatan Blimbing Sari, bukan tanpa proses. Pemeluk 4 agama hidup berdampingan penuh toleransi dan harmoni. Salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama tersebut adalah Made Swastiko. Anggota DPRD Banyuwangi 3 periode ini menjadi salah satu tokoh sentral berdirinya Desa Kebangsaan dan Kampung Pancasila di Desa Patoman. Inilah tokoh pegiat pembauran kebangsaan 2023, Made Swastiko. Kami persilakan kepada para penerima untuk bisa menuju tempat. Inilah para penerima penghargaan Sunrise of Java Award 2023, kategori profesional dan umum. Kami mohon untuk menyerahkan piala dan sertifikat kepada Kepala Biro Jawa Pos Radar Genteng, Bapak Agus Baihaki. Kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada penerima Sunrise of Java Award kategori profesional dan umum.
Mohon izin untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu dengan para penerima. Kepala Biro Jawa Pos Radar Genteng, Bapak Agus Bayhaki. Kembali kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada para penerima penghargaan. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Masih ada 3 kategori penghargaan lagi, tapi sebelumnya marilah kita saksikan terlebih dahulu satu buah tembang Adibolo. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku. Berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu. Kelauran di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga-bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu. Gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga-bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Pasti hidupku kan bahagia. Kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk Adibolo. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada 3 kategori lagi untuk penerima Sunrise of Java Award 2023. Langsung saja kita
Saksikan, inilah Sunrise of Java Award kategori politik. Perkembangan pariwisata Banyuwangi tak bisa lepas dari ketersediaan sarana transportasi. Hal inilah yang membantu wisatawan menuju sejumlah destinasi wisata. Ponco Setio Utomo menangkap peluang itu sebagai usaha dan bisnis. Dia mendirikan jasa rental mobil untuk para wisatawan. Berawal dari hanya mengoperasikan mobil milik orang lain, kini armada yang dimiliki Ponco mencapai puluhan unit guna mendukung dunia usaha pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Inilah Ponco Setio Utomo, penyedia infrastruktur pariwisata terbaik. Sebagai anggota DPRD Jawa Timur, Ahmad Hadinudin cukup populer di masyarakat Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Pria kelahiran Jember ini dikenal sebagai anggota dewan yang konsen terhadap pendidikan khususnya madrasah. Salah satu terobosan itu diwujudkan dengan merintis program Smart Madrasah. Dengan program ini, dia memberikan bantuan piranti untuk digitalisasi sistem pengajaran terhadap siswa di madrasah. Inilah Ahmad Hadinudin, tokoh pendorong kemajuan madrasah. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi ini memiliki prinsip yang cukup unik. Setiap hari, Ruliono menargetkan minimal membantu 5 orang. Selama perjalanan dari rumahnya di Kecamatan Glenmore menuju kantor DPRD Banyuwangi, Ruliono selalu menengok kiri dan kanan. Selama dalam perjalanan tersebut, sesekali berhenti dan memberi sedikit rezeki bagi tukang becak atau warga miskin. Setiap Jumat, Ruliono menggelar Jumat Berkah bersama masyarakat miskin di Banyuwangi. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk membantu sesama. Inilah legislator peduli masyarakat miskin, Bapak Ruliono. Bukan urusan mudah bagi pengusaha muda asal Muncar, Hajah Desi Prakasiwi, saat dinobatkan sebagai pembina dan penasehat Yayasan Banyuwangi Relawan 24 Jam. Sebab Yayasan Banyuwangi Relawan 24 Jam ini berisi ratusan relawan paguyuban driver ambulan berasal dari Jawa, Madura, dan Bali. Driver ambulan memiliki peranan penting dalam membantu pihak medis untuk penanganan kedaruratan. Seorang driver ambulan harus mampu menganalisa kegawat daruratan pasien yang akan diangkut. Inilah Hajah Desi Prakasiwi, perempuan peduli kesehatan masyarakat. Irwan Setiawan memiliki peran besar dalam pemberdayaan ekonomi petani dan nelayan di Banyuwangi. Saat ini, Kang Irwan membina 45 kelompok tani dan 5 kelompok nelayan di Jawa Timur. Khusus Dapil Jatim 4, anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini telah membina total 20 kelompok nelayan dan 100 kelompok tani. Inilah tokoh penggerak ekonomi petani dan nelayan, Irwan Setiawan. Luki Perdana merupakan putra bumi Blambangan yang memiliki kiprah cemerlang di dunia hiburan tanah air. Luki menjadi salah satu artis nasional asli Lare Osing. Luki dikenal sebagai aktor saat berperan dalam serial Candy sebagai Anthony tahun 2017. Saat itulah karir Luki kian mencuat dan menanjak. Sebagai putra daerah, Luki tidak melupakan kebudayaan dan daerah asalnya. Inilah aktor Banyuwangi terpopuler tahun 2023, Luki Perdana.
keengganan anak muda untuk menjadi petani mendorong Adril Dhani Kurniawan untuk terjun memberikan perhatian lebih terhadap dunia pertanian. Adril Dhani Kurniawan turun langsung ke sawah untuk menjalin komunikasi dengan petani, termasuk memberikan fasilitasi hibah alat-alat pertanian, pupuk murah terjangkau, serta edukasi penggunaan pupuk organik. Hal ini demi mewujudkan kedaulatan pangan di Banyuwangi. Inilah Adril Dhani Kurniawan, pengusaha muda peduli pertanian di Banyuwangi. Selain terjun di dunia politik, sosok Imade Cahyana Negara tidak asing bagi generasi muda di Bumi Blambangan. Bagaimana tidak, Ketua DPRD Banyuwangi ini memberi perhatian khusus terhadap dunia sepak bola, terkhusus anak usia dini. Fokusnya terhadap dunia sepak bola bagi anak usia dini dibuktikan dengan peran penting yang dia emban. Made kini dipercaya sebagai pembina tim Ketapang FC. Inilah legislator peduli pesepak bola belia, Imade Cahyana Negara. Kami persilakan untuk kepada para penerima penghargaan Sunrise of Java Award 2023 untuk menuju tempat, dan kami mohon untuk menyerahkan piala dan sertifikat kepada pemimpin redaksi Jawa Pos Radar Banyuwangi, Bapak Syaifuddin Mahmud. Kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada para penerima penghargaan Sunrise of Java Award 2023. Ya, mohon izin untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu di tengah Bapak Syaifuddin Mahmud. Kasih senyuman yang paling luar biasa, berikan aplaus dan tepuk tangan pada para penerima penghargaan. Disilahkan untuk kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, masih tinggal satu lagi ya. Selanjutnya marilah kita saksikan, inilah dia Sunrise of Java Award kategori pendidikan. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Stikom Banyuwangi merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Banyuwangi yang fokus pada bidang ilmu komputer.
Sekolah tinggi yang berdiri tahun 2022 ini telah menghasilkan ribuan alumni yang berkiprah di berbagai bidang industri IT. Hingga saat ini, 75% alumni Stikom Banyuwangi bekerja di bidang IT dan 45% menjadi teknopreneur. Inilah Stikom Banyuwangi, kampus pencetak generasi IT. Universitas 17 Agustus 1945 Untak Banyuwangi terus mengukir prestasi sebagai kampus yang menjadi pendorong kemajuan literasi di wilayah Bumi Blambangan. Di bawah pimpinan Rektor Andang Subaharyanto, Untak Banyuwangi telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat. Berbagai program penunjang juga terus diselenggarakan, mulai seminar literasi, lokakarya menulis, dan perpustakaan terbuka untuk umum. Hingga kini, Untak Banyuwangi terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang merangsang kegemaran mahasiswa untuk menghidupkan budaya literasi. Inilah kampus pendorong kemajuan literasi, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Banyuwangi sukses menjadi perguruan tinggi pencetak sumber daya manusia kesehatan terbaik di Bumi Blambangan. Berbagai prestasi telah diraih oleh Stikes Banyuwangi, baik untuk kategori institusi maupun prestasi yang berasal dari mahasiswa. Tercatat ada 23 prestasi tingkat kabupaten, 18 prestasi tingkat provinsi, dan 76 prestasi nasional, serta 53 prestasi jenjang internasional. Inilah Stikes Banyuwangi, pencetak SDM kesehatan terunggul. Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafaat UIMSYA Blok Agung yang dideklarasikan pada Kamis 23 November 2023 terus menggeliat. Perguruan tinggi hasil alih bentuk dari Institut Agama Islam Darussalam IAIDA Blok Agung ini bergerak untuk menjadi kampus terbaik di Banyuwangi. Sebagai perguruan tinggi berbasis pesantren di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, UIMSYA bersifat terbuka. Bila sebelumnya para mahasiswa banyak didominasi para santri, kini akan lebih banyak mahasiswa di luar santri. Inilah perguruan tinggi Islam terbaik di Banyuwangi, Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafaat, UIMSYA Blok Agung Banyuwangi. Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Banyuwangi memiliki seabrek program penguatan siswa, mulai program madrasah literasi, madrasah multimedia, madrasah riset, madrasah keterampilan, hingga madrasah rintisan program keagamaan. Sekolah dengan sebutan Manda Wangi ini juga memiliki program madrasah plus keagamaan, madrasah plus keterampilan, kelas SKS 2 tahun, kelas SKS 3 tahun, dan kelas unggulan. Inilah Madrasah Aliyah Negeri terbaik bidang akademik, MAN 2 Banyuwangi. Di bawah kepemimpinan Bapak Holili, SMPN 3 Banyuwangi berhasil mencatat prestasi gemilang. Salah satunya menjadi sekolah yang berperan aktif dalam mendukung Kawah Ijen Banyuwangi menuju UNESCO Global Geopark. Holili juga meluncurkan Lebur Seketi. Program ini tak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menjadi teladan bagi sekolah lain dalam mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Program Lebur Seketi telah meraih penghargaan hingga tingkat nasional. Inilah
Bapak Holili, Kepala SMP Negeri Berprestasi tahun 2023. SMAN 1 Glagah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mendorong siswa untuk berprestasi dan bertalenta. Hingga saat ini, sekolah tersebut berusaha terus menyelenggarakan pembinaan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan olahraga yang bermanfaat bagi pengembangan minat dan bakat peserta didik atau Ganesha Smart School. Sepanjang tahun 2023, terhitung telah ada 124 siswa yang mencetak prestasi gemilang di SMAN 1 Glagah. Di antaranya yakni 73 siswa juara tingkat kabupaten, 20 siswa meraih juara tingkat provinsi, 28 siswa berhasil tingkat nasional, dan 3 siswa hingga internasional. Inilah Abdullah, Kepala SMAN 1 Glagah Banyuwangi, Kepala SMAN Berprestasi 2023. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno terus menginisiasi upaya peningkatan literasi masyarakat, tak hanya penuntasan wajib belajar 12 tahun, tapi juga mengoptimalkan program akselerasi sekolah masyarakat Aksara. Sasarannya adalah generasi berusia 25 tahun ke atas yang sebelumnya tidak mengenyam pendidikan akibat kondisi tertentu. Dengan pelibatan secara penuh PKBM dan SKB diharapkan menjadi upaya jitu untuk memberantas buta aksara di Banyuwangi. Inilah tokoh penggerak penuntasan buta aksara, Bapak Suratno. Kami mohon kepada Bapak Ibu penerima penghargaan untuk bisa menuju tempat, dan kami mohon untuk menyerahkan piala dan sertifikat kepada General Manager Jawa Pos Radar Banyuwangi, Bapak Rahman Bayu Saksono. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk para penerima penghargaan kategori pendidikan. Kami informasikan kepada para penerima penghargaan untuk tidak pulang terlebih dahulu, karena nanti di akhir kita akan berfoto bersama. Untuk berfoto bersama terlebih dahulu dengan para penerima penghargaan. Kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada para penerima penghargaan Sunrise of Java Award kategori pendidikan. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, satu lagi
tinggal satu lagi penerima anugerah Sunrise of Java Award. Inilah dia Sunrise of Java Award kategori khusus. Putra daerah kembali mengharumkan nama bumi Blambangan. Dia adalah Profesor Dr. Gunadi yang telah dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu bedah anak FKKMK Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada September 2023. Di usianya yang menginjak 44 tahun, Gunadi telah menyusun berbagai penelitian yang membanggakan. Salah satu penghargaan yang diraih adalah sebagai peneliti muda terbaik dalam kompetisi Ristek Kalbe Science Award tahun 2014. Kala itu usia Gunadi 34 tahun. Berbagai penghargaan kerap dipersembahkan Gunadi atas karyanya di bidang kedokteran. Inilah Profesor Dr. Gunadi, periset muda inspiratif. Atlet karate cilik Banyuwangi, Aldea Azarina Barata, mendadak melejit pada akhir tahun 2023. Pelajar kelas 6 SDN Mojopanggung ini mempersembahkan 2 medali emas di ajang kejuaraan karate dunia The Maya International Karate Open pada 2-3 Desember 2023. Prestasi gemilang Aldea mendapat apresiasi warga bumi Blambangan. Sepulang dari Portugal, Dea diarak keliling kota Banyuwangi. Inilah pelajar berprestasi internasional, Aldea Azarina Barata. Perekonomian tumbuh, produk domestik regional bruto PDRB melesat, kunjungan wisatawan bertambah, inflasi terkendali. Sederet capaian positif tersebut hanya sebagian dari prestasi mentereng yang diraih Pemkab Banyuwangi di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk Festiandani sepanjang tahun 2023. Selain deretan capaian menggembirakan tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten The Sunrise of Java tahun lalu juga turun dibanding tahun 2022. Kemiskinan di Banyuwangi terus turun dari tahun ke tahun. Sepanjang 2022, presentasi penduduk miskin menurun signifikan menjadi 7,5% dari 8,07 pada 2021. Dan pada 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menjadi 7,34%. Bahkan, angka kemiskinan Banyuwangi berada di level paling rendah sepanjang sejarah. Inilah Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani, pemecah rekor penurunan kemiskinan.
Kami mohon dengan hormat Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Festiandania Suaranas bisa menuju tempat bersama dengan para penerima kategori yang lain. Dan kami mohon kepada Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi, Bapak Samsudin Adlawi, untuk bisa menyerahkan piala dan sertifikat kepada para penerima penghargaan kategori khusus Sunrise of Java Award 2023. Kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk penerima Sunrise of Java Award kategori khusus. Kita berikan apresiasi tepuk tangan. Baik, dimohon untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Dan untuk berikutnya kami undang para penerima penghargaan Sunrise of Java Award 2023 untuk berfoto bersama dengan Bupati Banyuwangi Ibu Hajah Ipuk Festiandania Suaranas. Mohon untuk bisa berfoto bersama, silakan. Yang masih berkesempatan membawa piala dan sertifikatnya akan lebih baik nanti ditujukan untuk bersama-sama ditujukan dan foto bersama dengan Bupati Banyuwangi Ibu Hajah Ipuk Festiandania Suaranas. Luar biasa, mudah-mudahan anugerah Sunrise of Java Award 2023 bisa kembali dilaksanakan tahun depan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Kami ucapkan selamat kepada penerima anugerah Sunrise of Java Award tahun 2023. Sekaligus Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami melantunkan pantun pada malam hari ini. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sholat berlama-lama. Semoga penghargaan ini membawa berkah, menjadi pelecut semangat untuk kita semua. Baik, kita berikan aplaus tepuk tangan untuk semua penerima penghargaan anugerah Sunrise of Java Award 2023. Dan tuntas sudah saya Dedi Jumardianto memandu jalannya anugerah Sunrise of Java Award 2023. Mohon maaf apabila dalam membawakan serangkaian acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya hal itu di luar kehendak dan kemampuan kami. Kami akhiri, selamat malam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.